ada yang mati lah lakun. Jadi kita ini ya, ini menurut Al-Wisyab di sana ya, nanti banyak yang mati, kita menyolati mereka, kerabat-kerabat kalian sampai hari ini. Au ma hadza ma'nu, atau yang seperti makna yang seperti di atas tadi. Jadi intinya itu nyukurno, ngolok-olok wong Jawa, wong Indonesia, ngolok-olok orang-orang Palestina sono, diolok-olok. Karena memang ya sifat itu Yahudi. Dan bahkan ini ada penemuan dari kawan kami di kitab-kitab sejarah dan nasab karya Ba'alawi itu kan banyak di antara leluhur mereka yang hijrah tidak hanya ke Indonesia tapi juga ke Filipina, ke Johor, Malaysia, ke India, ada yang ke Somalia. Yang di Somalia itu ada seorang profesor yang meneliti bahwa Habib Ba'alawi yang ada di sana itu ternyata asli Yahudi Bani Nadir, Madinah. Bani Nadir. Bani Qainuqa dan Bani Nadir yang ada di Madinah. Oleh sebab itu Rasulullah pernah dawuh Dajjal itu orang Yahudi dari Yasrib, Madinah. Ibnu Sayyad itu. Jadi Yahudi itu ada hubungan baik yang di Madinah ataupun yang ada di Yaman dan sekitarnya. Lah paling enak yang di Somalia itu kan ngaku keturunan Nabi kita. Akhirnya sekarang profesor yang dari Somalia tersebut ditangkap itu, hilang entah kemana. Ya karena ya mungkin keadaan di sana ya Asy-Syabab juga masih merajalela. Ya. Jadi Somalia itu negara gagal. Padahal sumber daya alam yang melimpah ruah, sumber daya manusianya yang dipecah belah. Nanti sama seperti Indonesia, ya Indonesia dipecah belah, nggak sempat menikmati sumber daya alam yang melimpah ruah. Ya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak dulu. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan mengupas tentang sejarah Ba'alawi yang ada di Hadrami, tapi tetap terkoneksi dengan Ba'alawi yang ada di sini. Pas perang Arab Israel yang terjadi pada tahun 1948 yang dimulai 1947 Masehi sampai 1949 Masehi. Terjadi suatu peristiwa yang tidak mengenakan hati sebenarnya. Ketika ada permintaan dari seorang pejabat yang ada di Hadramaut meminta kepada seorang Habib Ba'alawi yang bermarga Syihab untuk mendoakan agar umat Islam yang berperang melawan Israel ya diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Tapi apa jawabannya? Nanti kita akan kupas ulas dengan lugas dan jelas. Hal ini tercantum dalam kitab Tuhfatul Ahbab wa Tadhkiratu Ulil Albab bi dzikri nazrin min manaqibil arif billahil wahhab Al-Habib Alwi bin Abdillah bin Aidrus bin Muhammad bin Syihab wa manaqibi masyaihi wa abaihi wa umumatihi as-sadatil atnab. Kitabnya ini sudah kami bagikan dengan panjenengan semua melalui haizin.com, kurang lebih 470 halaman karangan dari seorang Habib Ba'alawi yang tinggal di Tarim di Hadramaut, Yaman sana, tapi tetap terkoneksi dengan saudara-saudarinya yang ada di sini. Kitab Tuhfatul Ahbab ini sebenarnya bukan kitab kalangan Ba'alawi
dengan usia yang cukup lama, tidak, tapi baru-baru saja. Di sini menyebutkan peristiwa yang terjadi di belahan bumi, yakni Perang Arab Israel tahun 1948. Tuhfatul Ahbab ini jika dikaji oleh saudara-saudari umat Islam yang ada di seluruh negeri selain Indonesia, maka akan dianggap ini kitab yang tidak bermutu, tidak berkualitas, karena mencantumkan karomah beliau Habib Alwi bin Syihab. Ya, ini nama pendeknya, Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Muhammad bin Syihab. Ada karomah yang tidak sesuai dengan standar karomah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada peristiwa-peristiwa yang ganjil, khariqul adah, tetapi tidak masuk dalam kategori karomah, masuk dalam kategori khurafah. Ini jika dikaji oleh seluruh umat Islam di banyak negeri, khususnya di perguruan tinggi, maka tidak bisa dijadikan sebagai andalan, ya, rujukan, ya, apalagi diyakini sebagai keyakinan, tidak bisa. Paling-paling akan dianggap kitab Tuhfatul Ahbab ini dengan kitab sufi gitu saja, nggak usah dipelajari materi dan isinya, nggak perlu, karena apa, aneh-aneh, nyeleneh pasti. Tapi di Indonesia ini banyak di antara generasi Habib Alawi yang mempelajari kitab ini dan diyakini diterapkan di sini. Apalagi ini Habib dari markas Syihab bin Syihab. Di antaranya adalah, ya, termasuk Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, Romo Kiai Alwi Syihab, Romo Kiai Quraisy Syihab, dan Syihab-Syihab yang lain. Ini termasuk masih keturunan, ya, dengan Abdurrahman As-Saqqaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali bin Alwi Al-Huyur, ya, bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Sebelum kita memasuki halaman Tuhfatul Ahbab ini, sejarah tentang berdirinya negara Israel itu sebelum 1948 diresmikan oleh David Ben Gurion, ya, Perdana Menteri atau sekaligus Presiden Israel pertama yang memproklamasikan berdirinya negara Israel 14 Mei 1948. Peristiwanya ketika Perang Dunia Pertama sebenarnya sudah digagas, ya, oleh Theodor Herzl, seorang Yahudi dari Hungaria yang ingin melaksanakan sesuai dengan perjanjian Tuhan dalam kitab perjanjian lama, yakni tanah perjanjian sesuai dengan leluhurnya dulu, sebelum terusir dari tanah Kan'an, dari tanah yang ada di sekitar Palestina, Israel, Lebanon, Yordania sekarang. Pas Perang Dunia Pertama, Kesultanan Islam satu-satunya, yakni Ottoman atau Utsman, Kesultanan Turki Utsmani, kalah perang. Banyak di antara wilayah kekuasaannya yang diambil alih oleh Ya'juj Ma'juj Inggris, karena Inggris termasuk pemenang perang pada waktu itu. Kenapa Sultan Hamid II, penguasa dinasti Turki Utsmani terakhir kalinya, kalah perang melawan Eropa, koalisi Ya'juj Ma'juj? Kenapa? Karena pada waktu itu ajaran Islam di sana, ya, banyak diwarnai dengan ajaran-ajaran tasawuf.
ajaran-ajaran sufi, sehingga syar'i dan hakiki tidak terlalu menonjol, melemahkan kekuasaan yang ada di Turki Utsmani. Oleh sebab itu, jika ada suatu negara dikuasai oleh sufi-sufi ya yang ada, maka negara itu akan lemah. Lemah dalam hal ekonominya, lemah dalam hal persenjataan pertahanannya, lemah dalam hal kewibawaannya. Karena apa? Hanya mengedepankan hati nuraninya, tidak mengandalkan akal sehatnya. Oleh sebab itu kami sarankan kepada Pak Prabowo, jangan mengikuti permintaan dari kaum sufi-sufi, khususnya sufi-sufi yang tidak asli. Kok bisa seorang presiden ya diundang oleh tokoh sufi, dipegang ulu hati, lalu tunduk dipegang kepalanya, itu bagaimana? Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, nanti semuanya akan lemah. Diatur oleh sang sufi ini. Biarkan sufi berada di posisi rohani, spiritual saja, nggak usah ngurusi kekuasaan. Kalau toh menjadi watimpres misalkan, ya harus hanya menasihati demi kemaslahatan secara umum, tidak membedakan sufi atau syar'i atau hakiki atau makrifati dan lain sebagainya, tidak. Tapi kalau menitik beratkan pandangan sufi saja, maka negara itu akan lemah, mudah dikuasai, dianeksasi, ya, dikolonisasi oleh negara-negara lain yang lebih kuat. Sama seperti Turki Utsmani ini, lemah. Sultan Hamid II itu lemah, apalagi pada waktu itu juga ada pemberontakan dari Sharif Hussein, penguasa Yordania, ya, bapaknya Raja Abdullah Yordania. Ini juga turut memberontak gara-gara apa? Kebijakan ya Turki Utsmani yang tidak memihak ya kepada para pembesar dan perwakilan di wilayah kekuasaan bawahannya. Sampai Hijaz ya, Madinah, Makkah itu kan, sampai Yaman itu kan wilayah kekuasaan Turki Utsmani sebenarnya. Tetapi pas Perang Dunia Pertama ya, persenjataan Turki Utsmani tidak terlalu maju pesat, dikalahkan oleh Ya'jud Ma'jud, Inggris ya, Prancis, Italia, Bulgaria, Hungaria, apalagi Jerman Arya ya, mengasah senjatanya menyaingi Rusia atau Uni Soviet pada waktu itu. Amerika belum terlalu vokalnya yang 45 itu ya, kelihatan Amerika Serikat belum lahir pada Perang Dunia Pertama, itu tidak terlalu vokal. Lalu setelah itu Theodor Herzl itu merintis paham Zionis untuk mendirikan kembali tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada warga Yahudi. Karena pada waktu itu warga Yahudi menyebar ke seluruh benua Eropa, sampai ke Portugal, Perancis, ya, sampai ke Italia, sampai ke mana-mana, ke seluruh dunia. Setelah usai Perang Dunia Pertama, maka yang menguasai Palestina ya, mulai dari Lebanon, Suriah, bahkan sebagian Yordania sampai Saudi Arabia sekarang, itu Inggris. Inggris itulah Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud, Gog Magog, Joj and Majoj. Seorang bangsawan, pengusaha kaya raya dari kalangan Yahudi Inggris, yakni Leonis Rothschild ya, menghubungi Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri Inggris, yakni untuk mensepakati ya, janji kekompakan antara Kristiani dengan Yahudi, yakni Perdana Menteri Arthur Balfour yang terkenal dengan nama Perjanjian atau Piagam Balfour.
yang nanti akan mendatangkan orang-orang Yahudi dari Eropa untuk kembali ke tanah perjanjian di Palestina. Palestina dalam kekuasaan Inggris ya. Akhirnya terus bergelombang sampai ketika Nazi Hitler menguasai Jerman, banyak ancaman pembunuhan bagi warga Yahudi. Akhirnya berduyun-duyun 100.000 orang kembali ke Palestina. Tahun 1947 ini mentoknya ratusan ribu kembali ke tanah perjanjian katanya. Nah, akhirnya Arab Palestina ini berontak. Apalagi ketika didukung oleh PBB yang memang pada waktu itu Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada PBB. Tapi PBB juga tidak berpihak kepada Palestina, yang akhirnya dideklarasikanlah negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Satu hari setelah deklarasi itu, 5 negara di sekitarnya, yakni Mesir, Irak masih agak jauh sebenarnya, Suriah, Lebanon, Yordania menyerang ya Israel. Dikeroyok oleh 5 negara besar, Israel tetap menang. Gara-gara apa? Ya gara-gara memang dibantu oleh Inggris. Sebelumnya dilatih tentaranya oleh Inggris. Inggris itu pasukan Ya'juj Ma'juj itu sulit dikalahkan, nggak bisa dikalahkan. Wong Amerika Serikat itu ada bekas jajahnya Inggris nggak? New York itu kan gara-gara membawa nama York yang ada di Inggris, London sebelah sana, London itu ya dibawa ke sana New York, arti York baru yang ada akhirnya dipindah menjadi ibu kota Washington DC, District of Columbia. Ini sebenarnya memalukan ya orang-orang Arab. Kenapa orang Arab yang sebegitu banyaknya kalah perang? Gara-gara apa? Tidak adanya kekompakan. Mereka hanya mementingkan kepentingan negaranya masing-masing. Yordania ingin jalur Gaza, Yerusalem itu dikuasai. Yang Suriah sama Lebanon ingin menguasai dataran tinggi Golan. Yang Mesir ingin menguasai semenanjung Sinai. Sebelah tepinya terusan Suez itu. Yang akhirnya apa? Nggak ada kekompakan. Akhirnya kalah. Korbannya pun banyak berjatuhan dari 5 negara Arab. Irak juga begitu. Irak terlalu jauh. Yaman belum ada, nggak ada Yaman. Ikut berperang royok Israel itu nggak ada. Ini terjadi di Timur Tengah sana. Lah di Indonesia ya hampir sama. Setelah 45 kita merdeka, kedatangan Ya'juj Ma'juj Inggris ke Surabaya dan sekitarnya, seluruh Indonesia ya dicaploknya kembali, dibonceng oleh Belanda dengan tentara bayarannya Gurkha. Sama. Inggris mengacak-acak Surabaya, 16-20 ribu nyawa leluhur kita melayang di tangan mereka. Jajahan Ya'juj Ma'juj di Nusantara. Nah, akhirnya sampai 48 ini masih kita ini sibuk ya menghadapi perlawanan dari dalam, termasuk diantaranya Partai Komunis Indonesia yang persiapan pada bulan September itu di Madiun itu ya, akhirnya berontak itu. Begitu juga persiapan menghadapi agresi militer Belanda. Nah ini tercantum di dalam kitab Tuhfatul Ahbab ini. Oleh sebab itu kenapa dulu saya pernah berpesan, kalau nanti semua makam sudah dirampas milik Ba'alawi, maka akan dijadikan sebuah kitab yang dikarang di sana, disebarkan di sana, lalu orang-orang sana akan berbondong-bondong ke sini, lalu akan menguasai seperti orang-orang Yahudi dari Eropa datang ke Palestina. Terus akhirnya sekarang bagaimana mengusir 750.000 pada waktu itu tahun 1948 Masehi, 750.000 orang-orang Palestina kehilangan tempat tinggalnya, dikuasai oleh Israel gara-gara kalah perjanjian ya David Ben Gurion atau Daud Ben Gurion itu, yang akhirnya dibagilah untuk wilayah Yerusalem dan Bethlehem di tangan PBB, untuk wilayah tepi barat bagi warga Palestina, dan untuk wilayah Gaza juga untuk warga Palestina. Gaza ini penjara terbesar di dunia, lebih luas wilayahnya Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur daripada
Gaza, Palestina. Yang akhirnya sampai sekarang gegeran ini, sampai yang dulunya ratusan ribu di Gaza sekarang menjadi 2.500.000-an. Sudah hampir 80 tahun ya. Kalau 48 sekarang kan 70 berapa? Ya 76-an lah ya, 76 tahun sampai sekarang. Inilah yang harus kita ambil pelajaran, bahwa kita harus berhati-hati sekaligus membangkitkan kecintaan terhadap negeri sendiri, hubbul waton minal iman. Jangan sampai terjadi di Nusantara Indonesia Raya ini. Nanti kalau semua dikuasai ya oleh kalangan Ba'alawi ya, akan mendatangkan orang-orang dari sana ke sini, terus kita bisa apa? Kita bisa apa? Kalau sudah dikuasai politiknya, budayanya. Lawang kiai-kiai kita malah membela mereka kok. NU Muhammadiyah MUI aja diam saja kok. Negara pun masih wait and see saja kok. Ya gampang dicaploknya dengan senjata agama. Ya. Kekuasaan yang dibungkus dengan agama. Kita mudah untuk mereka kuasainya. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus pandai membaca sejarah. Kita berada di negeri yang kaya raya, serasa miskin papa. Gara-gara apa? Penyelenggara negara kita ini yang kualitas pemahaman sejarahnya ya kurang bisa diandalkan. Sekelas menteri saja ya kayak gitu, Ba'alawi dari Bani Hashim ya. Sekelas hampir rata-rata. Terus mau jadi apa negeri kita itu? Kita ini krisis negarawan. Kalau ilmuwan masih cukup banyak, negarawan ya. Jadi kita buka halaman 154. Ini hampir 30 menit. Banyak kawan-kawan yang kasih masukan, kalau mukadimah jangan lama-lama, nggih, siap. Nanti insya Allah kita terapkan bertahap, nggih, tak yai, nggih. Kita ini channel kita bersama. Jadi tidak boleh otoriter ya, langsung tergantung gue, enggak bisa, nggih. Kalau itu bagus ya apa salahnya? Kita terapkan bersama, nggih. Cuma ini kan karena baca kitab ya. Maka ya harus dibaca kitabnya. Nanti kalau saya tampilkan kitab itu 400 halaman lebih, jangan cari di mana ini, mana akhirnya bingung lah. Ini harus benar-benar dibuka. Halaman 154 baris yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, baris yang ke-11. 154 Tuhfatul Ahbab wa Tadhkiratu Ulil Albab, karya Habib Alwi bin Syihab. Alwi Syihab. Jadi ini marga-marga Syihab itu di sini. Jadi Kang Mas Muhammad Rizik Syihab kudune ngerti ini. Ya. Promo Kiai Haji Quraisy Syihab Al-Mufassir ya harus ngerti ini. Mantan Menteri Agama Kang Mas Alwi Syihab ya harus baca ini. Oh ini yang ngarang bukan saya, leluhur Anda. Oke. Ini walamma waqa'at al-harbu fi Palestina sanata 1948 Masehi. Walamma waqa'at lan nalikane kejadian apa al-harbu perang fi Palestina ing dalam Palestina sanata 1948 Masehi jaa monggo teko ila sayyidi marang Habib Alwi bin Syihab. Sopo ba'dul makmurin setengahnya pejabat Hadramaut. Watola balan nyuwun atau nuprih ya sopo ba'du minhu sanging Habib Alwi ayyahruja ing yen to metu binasi kumpul sartani menungso ila Masjidil Jami'i tumeka maring Masjid Jami'. Wa yusolli lan salat ya sopo Habib Alwi bin Nasi ngimami menungso rakaataini ing 2 rakaat biniyatin nasri kelawan niat amrih oleh kemenangan lil muslimina kedua wong Islam kabeh. Nah, jadi perang Arab Israel tahun 1948 yang tadi sudah saya terangkan di mukadimah. Jadi kalau nanti nggak saya mukadimai dengan cerita itu nanti nggak nyambung ke sini gitu loh. Jadi ini terjadi ya perang keroyokan
Israel dikeroyok 5 negara bisa kalah yang ngisi-ngisi ya. Tidak hanya pada waktu itu saja, nanti setelah itu perang 1956 itu juga begitu. Mesir sama Suriah nggak terima batas-batas wilayah ya. Berikutnya 1967 perang 6 hari, perang Arab Israel 6 hari itu kalah lagi. Terus yang paling besar lagi perang Yom Kippur, Yaum Gofur, bahasa Ibrani ya, Yom Kippur itu hari raya yang dirayakan oleh umat Israel Yahudi karena keluarnya mereka dari tanah Mesir, dikejar-kejar Fir'aun itu, ya selamat itu. Yom Kippur, ya itu hampir 9 bulan ya. Itu tetap dimenangkan sama Israel. Ya, lah ini ketika terjadi perang Palestina 1948, ada seorang pejabat yang ada di Hadramaut itu meminta kepada Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab untuk ngimami sholat di Masjid Jami. Ya sini ya Masjid Akbar atau Masjid Istiqlal. Dan setelah sholat itu nanti niat sholat 2 rakaat, niat supaya dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Menang siapa? Menang kaum muslimin. Tapi faqala lahu sayyidi, mongko faqala mongko jawab sapa Habib Alwi bin Syihab lahu maring Ba'dul Ma'murin, ya pejabat Hadramaut. Sayyidi faqala lahu, mongko jawab, mongko matur faqala mongko jawab sapa lahu maring Ba'dul Ma'murin sapa sayyidi, ya Habib Alwi bin Syihab, laisat adatu ahlina yaf'aluna hakadha, laisat ora ono apa adatu ahluna, laisat ora ono apa tingkah ya iku adatu ahlina, kebiasaan penduduk atau keluarga kita di sini yaf'aluna melakukan tersebut hakadha seperti ini, yakni sholat berjamaah, doa bersama di Monas, doa bersama di Masjid Al-Akbar Surabaya, Masjid Al-Jabbar Bandung misalkan, Masjid Istiqlal Jakarta, ya enggak seperti itu, kebiasaan kami enggak seperti itu. Wa innama adatuhum lang angin pamestine kebiasaane penduduk Hadramaut iki ya idza nabathum nalikane ketekanan kedaden kejatuhan ya katiban ing penduduk Hadramaut apa naibatun bencana, yakhrujuna monggo padha metu sapa ahli ya penduduk Hadrami iki li ziarati abihim krono ziarah leluhure penduduk Hadramaut Al-Faqihil Muqaddami, yaitu Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Daripada sholat lu sampai ziarah nama makam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Tujuannya apa? Ya minta wasilah. Nah, ini kan aneh gitu loh ya. Ini termasuk kejadian yang aneh ya. Lebih baik ziarah Al-Faqihil Muqaddam daripada sholat meminta kepada Allah Ta'ala. Lalu dijalui tolong ya, supaya mendoakan itu saja repot gitu. Alasannya macam lu gak kebiasaanku ngono iku. Tidak seperti itu kebiasaan kami di sini. Kalau ada apa-apa bencana atau apa-apa itu kami ziarah ke makam leluhur kami, yakni Al-Faqihil Muqaddam, minta syafaat ya, minta karomat ya kepada wasilat ya kepada beliaunya. Nah, ini kan bahaya, berbahaya. Lalu sholat doa bersama Chef Palestina kan begitu ya. Tapi enggak, inilah aneh sebenarnya mereka. Fawafaqal ma'mur. Sekarang banyak yang tidak paham bahasa pesantren ya, saya manai bahasa Indonesia langsung. Fawafaqal ma'mur ala ziyarah, maka pejabat tersebut ya sepakatlah, ya gak apa-apa ikut saja ziarah. Famu dia habis ziarah, maka diumumkan, ayo ziarah, ayo penduduk Hadramaut Tarim, ayo ziarah. Fakhraja sayyidi ila turbah, maka Habib Alwi Syihab ya keluar menuju ke makam. Wa kharaja ma'hu ghalibu ahlil balad, dan mengikuti beliaunya yakni kebanyakan penduduk kota Tarim Hadramaut. Fazaro bihim, maka pejabat tersebut juga ikut berziarah bersama dengan penduduk Hadramaut. Sumatakallama tujaha Qobril Faqih, maka Habib Alwi Syihab berbicara, berkhutbah menghadap makamnya atau kuburannya Al-Faqih Muqaddam bikalamin tawilin, dengan
pembicaraan, ya, materi yang sangat panjang. Wa minhu annahu qala lahum la tadhunnu annama halla bi ahli Palestin bisababin khafifin wa innama waqa'a bihim bisababi a'malihim as-sayyi'ah. Lu malah nyukur-nyukurno. Hei kalian semua para jamaah, sebenarnya apa yang terjadi di Palestina itu? Wong Palestina dipateni, ditembaki puluhan ribunya melayang, tentara Irak, tentara Suriah, tentara Lebanon, tentara Yordan, tentara Mesir, banyak yang terbunuh ya malah. Oh, apa yang terjadi di Palestina itu bukan sebab yang remeh-temeh. Tapi wa innama waqa'a bihim bisababi a'malihim as-sayyi'ah, karena perilaku penduduk Palestina itu, mereka melakukan keburukan. Ya piye tadi jali itu lo yang malah dietrek-etrek diolok-olok. Ini kan aneh gitu loh ya. Fa inna aktsarahum ma yusalluna. Kebanyakan mereka orang-orang Palestina itu Islam KTP, tidak mau sholat. Wala ma'ahum illasmul Islam. Nah, kecuali hanya nama agamanya saja Islam tapi nggak mau sholat. Kok sampai ngerti kaya ngono? Masa ana sensus. Wallu is'alu anhum. Hai, ayo budalo menyingkir dari sini, tanya kepada mereka tentang mereka, apakah benar apa yang saya ucapkan ini. Faqala ba'dhum ana ra'aituhum. Ini termasuk kan settingan ya. Orang dalam sendiri. Nggih, saya melihat mereka sulusahum 2/3 dari mereka au aksar atau lebih ma yusalluna tasdikon, tidak melakukan sholat dengan benar. Likalami Sayyidi radhiyallahu anhu, karena melakukan survei tersebut, ya, wawancara mungkin ya, karena menjalankan perintahnya Habib Alwi bin Syihab. Aneh, dijali tulung gak ngelembela malah, tambah ngolok-olok. Oh, satu sholat. Wong jaluk tulung mau perang kok sholat gak sholat, ora ono. Lho Israel itu ora sholat ya, tambah menang perang. Perang 48 menang. Tahun 1956 ya, perang yang menang. 6 hari Arab Israel perang. 1967 ya menang ya. 1973 perang Yom Kippur ya menang. Sekarang yang menang juga. Lebih wong Imam Mahdi ini Hizbullah Lebanon dibom sama Israel ya mati. Said Hasan Nasrullah yang dikubur hari Ahad kemarin, yang meninggal tanggal 27 September 2024 yang lalu, dikubur sementara karena masih belum ada genjatan senjata. Baru resmi secara kenegaraan dikubur, dimakamkan kemarin itu, hari Ahad itu. Ya mati. Ya sekelas Ismail Haniyah di Iran saja itu ada mata-matanya agen intelijen Israel ya. Hebat. Ismail Haniyah mati di Iran. Ayo. Siapa tahu presiden Iran juga yang meninggal dunia jatuh dari helikopternya itu apakah juga ada akibat dari mata-mata Mossad? Ya siapa tahu, mereka itu hebat. Lah di Indonesia apakah ada? Oh, ada. Ada. Agennya ada, tentaranya ada. Nanti kalau saya bongkar, saya ditembak nanti. Yang bongkar ini harusnya orang yang tidak dikenal oleh massa seperti saya. Kalau yang bongkar ini misalkan sekelas BIN ya, sekelas Densus misalkan ya, nanti akan ada mata-mata. Gak tahu di sekitarnya demi harta, tembak mati temanmu itu, mati juga. Jadi berbahaya. Oleh sebab itu kita ini melawan Dajjal yang tak terlihat mata dan yang terlihat mata di Indonesia. Terus halaman 155 diteruskan, nanti dengan kaji sendiri. Sebenarnya banyak. Ya ini kan saya sesuaikan dengan tema saja. Waqala marrotan, dan Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab ini berkata dalam kesempatan yang lainnya, lamma qoma ba'duhum li talabi ma'unatin minan nasli ahli Palestin, ahlu Palestin indana huna. Misalkan ada orang yang meminta pertolongan Chef Palestin itu, fa innakum tajiduna huna syara'if min bani Zahra wa ali afwahuhunna muntinatun minal ju'. Lah apa kok njaluk bantuan kanggo wong Palestina? Lho kene dhewe lho nang Tarim no Hadramaut lho akeh saripah ya, habibah sing mulutnya bau gara-gara nggak makan, gara kelaparan.
Ora usah nyumbang ke sana, nyumbang aja di sini ya begitu. Sama dengan kalau di sini ada Habib-habib menggerakkan Save Palestina, dukung Palestina, dukung Palestina, nyumbang, gak usah percaya. Gak usah percaya. Kalau nyumbang itu melalui negara saja biar resmi, ya. Gak usah percaya kayak ini nanti, ya. Sebagian kecil aja diarahkan ke sana. Nanti nyumbang ke sana, terus nggak sampai objeknya lah ya percuma lah, ya. Ya boleh nyumbang tapi yang jelas, ya. Amal untuk Palestina tapi yang jelas, yang benar-benar legalitasnya ada. Okay. Mim Bani Zara. Terus ma yajiduna man yuwasihinna ay fahunna aula bijar'i shadaqah lahu ma hatta yulqi siqayatan wa ahlu baitihi dum'a. Ini ibarat ya, wong di sini saja itu kehausan kok malah galon air ini diserahkan ke luar sini, ibaratnya begitu. Masih belani komunitasnya sendiri, egoismenya masih ada. Jadi tidak podo pentingnya, ayo kita juga menyumbang Palestina, tapi juga menyumbang kawan-kawan kita yang memerlukan di sini. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi bukan berarti kita ini terlalu suudon, curiga, nyumbang orang ikhlas, enggak, tetap ikhlas, ya, tetap ikhlas. Tapi harusnya ya diperhatikan juga saudara terdekat, ya, yang dekat dengan kediaman kita. Ini yang penting, yang penting. Jadi ini tercantum dalam 190. Terus berikutnya wa kana radhiyallahu anhu katsiran ma yaqul. Begitu juga Habib Alwi Shihab itu sering mengatakan, innani aqafu alaikum ayyaqalakum ya ahla Hadramaut lama waqa ali ahli Jawa. Nah ini Jawa. Jawa itu ya Sumatera, ya Baruna, ya Jawa sama, ya Sunda ya sama, Madura ya sama, ya Sulawesi sama. Itu menurut orang-orang di sana Timur Tengah itu Jawa itu ya Indonesia. Nusantara nggak kenal, ya Jawa. Habib Alwi bin Syihab ini berkata, aku takut, khawatir atas nasib kalian, hai penduduk Hadramaut, jika apa yang menimpa orang-orang Indonesia ya sekarang nih, ya, orang-orang Nusantara itu menimpa kalian. Karena apa? Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah membuat perumpamaan ya, bagi penduduk suatu negeri yang aman dan tentram, tenang, yang datang di negeri itu rizki yang melimpah ruah dari segala penjuru tempat dari manapun, lalu penduduknya mengkufuri, mengingkari nikmat-nikmat Allah, lalu Allah memberikan menjatuhkan ya ujian, musibah, malapetaka kepada mereka dengan perasaan lapar dan ketakutan sebab apa yang mereka lakukan atau kerjakan. Surat An-Nahl ayat 112. Lah, penduduk Jawa kayak ngono. Ini sampai dielek-elek. Tahun 48. Karena apa? Penduduk Jawa, penduduk Indonesia Nusantara itu kurang terima apanya. Dijajah Belanda aja enak kok berontak-berontak. Dijajah Belanda enak, tenang, aminatan, mutmainnatan. Dibangunkan rel kereta, dibangunkan pabrik gula. Ayo kayak apa? Dilayani ibadah hajinya. Ayo, malah berontak-berontak. Ya. Akhirnya apa? Orang Jawa atau karan, perang. Ya. Akhirnya terbunuh, terusir. Ya. Kiai-kiai lari dikejar sama bandit-bandit dari kalangan kapiten Arab, kapiten Cina. Ya, ini ya karena memang posisi orang-orang Hadrami ini tidak hanya Balawi ya, termasuk non Balawi. Oleh sebab itu jika sekarang ada berita dari marga Abdad ya,
yang korupsi itu ya. Kalau di total ya 968 triliun rupiah ya, kali yang dibukukan itu 193 triliun rupiah gara-gara ngoplos itu ya. Itu dari Hadramaut sana. Dari Hadramaut sana. Tapi bukan Ba'alawi loh ya. Dari marga Kobili ya. Jadi sama seperti Basaudan, sama seperti Sungkar itu ya, sama seperti Bajri dan lain sebagainya itu. Lah, wong enak-enak dijajah londo, ada perwakilan mata-mata dari kita orang kita di sono di Jawa kok malah berontak-berontak ya, nggak gelem syukur, malah ngajak perang wae. Lah, bahasa Jawanya seperti itu. Lalu dinukil surat An-Nahl ayat 112 tersebut. Terus akhirnya wa ahlu Jawa hakadza wa kullun wa ta'rasahu minhum. Jadi disyukurno gitu loh. Wong Surabaya mati 20.000 ben gara-gara gak gelem bersyukur. Tunduk karo londo lah enak. Ngampel tunduk karo londo lah ya enak. Ya. Kiai-kiai barang diuber-uber kayak tikus kan? Ayo. 1945 akhir tahun, 1946, 47 sampai 48 dan bahkan sampai meja bundar 49. 5 tahun kita menghadapi musuh tidak hanya luar selimut tapi juga dalam selimut. Ada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kita ini kepontal-pontal menghadapi penjajahan. Daripada berjuang untuk merdeka lebih baik menyerah saja kan enak. Enak, wis ikut Belanda saja jadi jajahan lagi ya. Ini menurut pemikiran orang Hadrami dari kalangan Ba'alawi. Jadi memang nggak ingin Indonesia ini merdeka. Kalau tetap dipegang Belanda kan mereka kan kasta kedua setelah Eropa. Enak ya, jadi ndara. Jadi majikan kita. Jadi seperti itu. Jadi wa ahlu Jawa hakadza wa kul ma ta'rasau, bahkan nyukur-nyukurno. Ora ana wali nang Jawa iki sing iso nulungi nasibe wong Indonesia. Gak ada. La nafahum la waliyun wala ghairuh wala nafahum illa Muhammadun sayyidul wujud. Yang bisa menolong itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ana laha wis saya jamin wis gak apa-apa. Yang penting ya santai saja. La kuntum tusalluna ala mautahu min aqaribikum ilal yaum. Ya, jadi Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab ini ya ngerti saudara-saudaranya yang ada di sini tuh banyak yang meninggal dunia. Meninggal dunia gara-gara apa? Ya bukan gara-gara diberondong sama Belanda, ya enggak. Ya gara-gara ya mati ya dengan sendirinya ya. Karena memang banyak yang dulunya kaya menjadi miskin papa karena penjajahan Jepang ya. Jepang hengkang lalu ingin ambil lagi ya, ingin kembali menjadi Ndoro di sini. Yang akhirnya ya ada yang mati lakun. Jadi kita ini ya, ini menurut Alwi Syihab di sana ya, nanti banyak yang mati, kita menyolati mereka, kerabat-kerabat kalian sampai hari ini. Au ma hadza ma'na, atau yang seperti makna yang seperti di atas tadi. Jadi intinya itu nyukurno, ngolok-olok wong Jawa, wong Indonesia, ngolok-olok orang-orang Palestina sono. Diolok-olok. Karena memang ya sifat itu Yahudi. Dan bahkan ini ada penemuan dari kawan kami di kitab-kitab sejarah dan nasab karya Ba'alawi itu kan banyak di antara leluhur mereka yang hijrah tidak hanya ke Indonesia tapi juga ke Filipina, ke Johor, Malaysia, ke India, ada yang ke Somalia. Yang di Somalia itu ada seorang profesor yang meneliti bahwa Habib-Habib Ba'alawi yang ada di sana itu ternyata asli Yahudi Bani Nadir, Madinah. Bani Nadir. Baini Koinukok dan Baini Nadir yang ada di Madinah. Oleh sebab itu Rasulullah pernah dawuh Dajjal itu orang Yahudi dari Yasrib, Madinah. Ibnu Sayyad itu. Jadi
Yahudi itu ada hubungan baik yang di Madinah ataupun yang ada di Yaman dan sekitarnya. Lah paling enak yang di Somalia itu kan ngaku keturunan Nabi kita. Akhirnya sekarang profesor yang dari Somalia tersebut ditangkap itu, hilang entah kemana. Ya karena ya mungkin keadaan di sana ya Asy-Syabab juga masih merajalela ya. Jadi Somalia itu negara gagal. Padahal sumber daya alamnya melimpah ruah, sumber daya manusianya yang dipecah belah. Nanti sama seperti Indonesia, ya Indonesia dipecah belah, nggak sempat menikmati sumber daya alam yang melimpah ruah. Ya seperti ini. Oleh sebab itu kami wanti-wanti kepada semua penyelenggara negara. Ayo ingat ya amanat Undang-Undang Dasar 45 kita. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan sumber penghidupan yang layak demi kemanusiaan. Jadi kalau ada yang kerja apa saja, jangan gampang-gampang diobrak atau dipecat. Karena semua berhak hidup di sini. Termasuk Satpol PP, polisi itu misalkan kalau mau menertibkan ya tertibkan, cari solusinya. Jangan mulai diobrak, dibakar rombongnya, ya dagangan modalnya dibuat pesta. Ya saya melihat sendiri. Sakno, ya ini jenenge penjajah gaya baru. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Ketika kita melihat di pinggir-pinggir jalan orang jualan, orang ganggu saja, jangan begitu. Mereka berhak hidup di sini, bukan kita saja yang butuh hidup. Apalagi koruptor-koruptor itu tembak mati. Jangan ditutupi wajahnya, buka wajahnya, pamerkan ke publik. Koruptor-koruptor itu miskinkan, jebloskan ke LP Sukamiskin Bandung sana, lalu mungkin buang ke Digul sana. Itu baru adil, lalu ditembak mati saja. Karena apa? Nggak bisa maju Indonesia kalau diurus orang-orang itu saja. Indonesia ini akan tetap seperti ini, sulit cari solusinya kalau nggak direformasi total. Karena apa? Ya paling ikut-ikut saja. Oleh sebab itu saya mohon kepada Pak Prabowo, jangan ngobrol omongan, oh nanti AHY dengan Gibran akan menjadi cawapres 2029. Wah durung kerja ya lagi patang wulan durung ngono ya. Terus bahas masa cawapres, kerjakan. Amanat dari rakyat, mandat dari rakyat ini. Gitu jangan milih apa ngurusi politik. Wah, rakyat itu butuh kepastian. Ya begitu, guys. Jadi jangan ya itu tadi. Jangan korupsi. Jangan korupsi. Orang kaya kurang kaya. Ya jadi serakah seperti ini. Tembak mati saja ke Cina. Cina itu hampir 2 juta yang tembak mati sejak 20 tahun yang lalu. Mulai 2000 sampai 2025 sekarang. Hampir 2 juta tembak mati. Ya. Nggak bisa maju negeri ini. Nggak maju. Nggak direformasi total. Ya tetap kayak ini bulet. Nggak ada perubahan. Ganti presiden yang 10 ya tetap rakyat cilik sing soro padha mek dijadekno anu tok. Sebab itu hati-hati. Kalau sudah diamanai, saya mendukung Pak Presiden sekarang. Saya dukung, saya beat. Jalankan amanat rakyat. Sudah bagus kepala-kepala daerah ya dimiliterkan untuk ke Magelang, itu sudah bagus sebenarnya. Supaya nggak korupsi. Jadi koruptor tembak mati. Demikian kami akan berinteraksi dengan panjenengan. Tulisan panjenengan di sini itu bukan berarti bertanya karena tidak tahu. Ini intisarul ilmi. Jadi bukan berarti bertanya ke saya lebih ngerti, bukan. Jenengan lebih tahu, cuma jenengan juga berniat untuk membagi pengetahuan. Ini saya tak buka. Ini kan tadi dipilihkan sama admin, saya pun tidak mutolaah atau mempelajarinya terlebih dahulu. Langsung saya baca mulai dari awal Pak Hari Agus. Assalamualaikum Pak Kiai, nderek ngaos, semoga Pak Kiai sehat selalu, amin, matur suwun. Waalaikumsalam Pak Hari Agus, salam. Bu Sanjeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alawi, alhamdulillah, semakin lama semakin Allah tunjukkan siapa mereka sebenarnya, penyuruh kebohongan dan kepalsuan. Bu Sanjeta. Ini yang
menjadi tugas Bu Zaita adalah menyadarkan ibu-ibu muslimat dan fatayat. Begitu juga wanita Muhammadiyah. Harus disangka semuanya. Wanita-wanita PGRI kita, ya, semuanya. Jadi harus sadar bahwa selama ini kita ini dibohongi. Kita tidak mampu menanggulangi serangan fitnahnya Dajjal yang satu ini. Apalagi nunggu Dajjal yang paling besar nanti, wah gagal gitu. Dajjal yang seperti ini aja kita masih ribut. Wah bener, Sohe Ba'alawi masih ribut. Antar kiai masih gontok-gontokan. Ini masih fitnah Dajjal yang kecil ya. Nanti fitnah Dajjal yang akbar tambah soro, ambruk semua kita. Sama dengan ketika kita digoda oleh syaitan kelas 1 ya, gagal kok ya. Gak usah nunggu kelas 2. Pak Pamong sebelah mana? Pak Yai, mungkin saat videonya yang buat live dapat dibuat skema atau bagan untuk memahami nasab, supaya yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Gus Lukman santri gunung agar lebih mudah dalam memahami konstruksi keilmuan. Insya Allah Pak Pamungkas Pramana nanti sebagian dipotong-potong untuk videonya, video pendek nggak terlalu panjang ya. Nah ini kan masukan kami tampung. Matur suwun, terima kasih. Syukron kafir, matur sekelangkung, thank you very much, arigato. Insya Allah nanti seharusnya kami ini seperti di kampus itu ada LCD, laptop, terus ini nanti layar gitu, nanti tinggal menjelaskan, oh ini bagannya ini, tak begitu. Insya Allah kedepannya seperti itu, Pak Pamungkas Pramana. Pak Nurhadi, sudahkah Pak Kiai dihubungi Gus Zaini dan Gus Rumel? Balik mana pertanyaannya? Belum. Dan tidak, sekarang tidak, ini sudah lebih dari 5 kali 24 jam. Tidak akan pernah. Fa'ilam tafa'alu walan tafa'alu fattakun narallati wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Gak akan pernah bisa. Saya gak sombong. Karena apa, kita berbicara data kok. Kalau saya tidak berbicara data, ya fakta, realita, ya saya akan kalah sejak dulu kalah. Nggak usah ngelawan Kiai Imat. Ngelawan saja nggak mampu. Saya ngelawan saya saja nggak mampu kok lawan Kiai Imat. Kalau saya tumbang, silakan lawan Kiai Imat. Lewati dulu data saya. Nah, kalau sudah berhasil jebol pertahanan saya, lawan Kiai Imat. Saya nggak sombong, memang faktanya begitu. Mengapa peradaban Islam sekarang mundur kalah dengan Eropa, Rusia, Cina, Jepang, dan India? Kita ini lebih mengedepankan sufi. Sufi, orang yang masuk ke dunia sufi ya. Sufi kalau yang seimbang nggak masalah. Belum tentu orang yang kaya raya itu terus tidak ahli tasawuf, belum tentu. Qanaah itu kan macam-macam. Wong fakir qanaah yono, wong miskin qanaah yono, wong agniya ya qanaah yono. Tadi belum tentu, kadang orang kaya raya itu wah itu cinta harta. Oh belum tentu, mereka tidak mencintai harta, tapi dikasih oleh Allah harta. Dan belum tentu mereka tidak dermawan, mereka juga menyumbang ke sana kemari sama-sama seperti, cuma nggak diketahui oleh kita. Kebanyakan, ya ini contoh tadi yang saya sampaikan Pak Nurhadi, Turki Utsmani tumbang pada saat Sultan Hamid kedua gara-gara ngrungokno omongane sufi-sufi itu. Kalau negara kuat itu dina mengembangkan persenjataan, gitu loh. Ini untuk pelajaran bagi warga Arab sana. Wong nyerang Israel aja nggak kuat kok. Dikeroyok 5 negara, 6 negara loh. Gak iso tumbang. Lah Iran kemana pada waktu itu? Yaman kemana? Juga nggak jelas gitu. Nah ini karena orang Arab itu juga pada waktu itu hanya memikirkan kepentingannya sendiri-sendiri. Nggak memikirkan nasib orang Islam, Palestina, Gaza, tepi barat sana. Tidak. Di akhirnya kalah. Jadi kita ini kalah, peradaban mundur. Ethiopia dapat sentuhan Israel dan Cina. Oh jadi melimpah ruah ekspor buah dan sayur-sayuran ke luar negeri. Tidak gersang seperti dulu. Gurun yang panas itu, energi matahari itu kan listrik yang melimpah, ditangkap dengan energi surya, dijadikan sebagai listrik, menggerakkan seperti air condition, lalu meneteskan air. Jadi
akhirnya ada air yang mengalir di gurun-gurun itu, akhirnya menjadi subur dan makmur. Oh, pinter, kun. Dajjal ngomong, fayakun, terjadi. Yaitu, hai tanah yang gersang. Dapat sentuhan Israel sama China, langsung subur. Langsung subur. Ya. Jadi teknologi pertanian Palestina dengan Israel, menang Israel. Israel kan Dajjal sama. Kalah. Yaitu, okay. Jadi kita ini kalah padahal pada waktu dinasti Bani Umayyah, ya, Islam berkembang di Cordoba, ya, itu menguasai dunia. Waktu Bani Abbasiyah juga di Irak, Baghdad itu juga menguasai peradaban keilmuan yang ada di seluruh dunia. Penemu pesawat terbang pertama itu kan Abbas bin Firnas. Diuji coba kadang-kadang ambruk, dan tiba itu. Mereka uji coba terus. Nah, saya pun akan menguji coba, saya akan terbang menggunakan sayap buatan nanti suatu saat. Saya pernah bermimpi gimana ya manusia ini bisa dibawa oleh tidak seperti drone. Kalau drone itu kan ya terlalu ribet lah ya, mempelajari ilmunya burung atau kelelawar ya. Kelelawar kan terbangnya nggak terlalu Maulad Dawilah. Oh, Habib Maulad Dawilah kan? Ya Umar Mundur barang ini. Iso nembus ya atap ya sampai ke langit ya. Al-Faqihul Muqaddam malah numpak kambing sampai ke Sidratul Muntaha. Kita ini kalah gara-gara kita. Ya sebab itu kenapa kok saya mengkritik jamaah tabligh. Begitu juga Jatman ya, Jamiah Thariqah Nahdiyah Nahdlatul Ulama ya. Jangan hanya mikirkan spiritual saja. Kalau kita mikirkan spiritual nanti lemah. Dirayu oleh harta tahta kita akan ikut. Karena apa? Kadal fakru ayyakuna kufron. Ya. Kita harus kuat secara ekonomi. Ya. Supaya tidak mudah dihegemoni. Jadi jangan mengandalkan spiritual saja. Kita ambil pelajaran hikmah dari orang-orang China. Orang China itu nggak banyak kitabnya. Kitabnya kasunyatan, bukti nyata, bermanfaat untuk sesama. Begitu Pak Nurati. Pak Ahmad Bakah, salam Yai. Apa pendapat Yai tentang Mesias atau Isa atau Imam Mahdi di akhir zaman akan melalui gerbang atau gate, gerbang timur, gerbang rahmat yang akan membebaskan Al-Aqsa sebagaimana dalam Yehezkiel 44 ayat 1 sampai 3. Pak Ahmad Bakah ini ingin membuka Yehezkiel. Yehezkiel itu Nabi Hizkil. Ini kita pewong Yahudi Nasrani. Ayat piro mau nggih? 44 Yehezkiel. Ini penglihatan zaman baru sebenarnya itu nggih. Jadi tidak sama. Jadi kitab-kitab itu bahasa kiasan atau mustabihat, tidak muhkamat. Jadi tidak semuanya bait suci lah. Bait suci sudah terbukti sekarang. Yerusalem itu dikuasai Israel ya, toko-toko yang maju buah-buah semua melimpah di sana itu. Okay. Jadi mereka itu seperti kun Dajjal fayakun. 44 ayat 1 sampai 2. Nah ini pintu gerbang timur yang tertutup. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang itu tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang itu harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari sini. Ini bahasa kiasan. Ini Yehezkiel 44, surat nomor 44 ayat 1 sampai 2. Jadi bahasa-bahasa dulu itu, Yerusalem itu istrinya Allah. Yang disayang Allah, dicintai Allah. Bahasa-bahasa seperti itu, Isa binullah ya. Bapa di surga ya. Bahasa-bahasa seperti itu nggak bisa dimakan mentah karena itu penuh dengan majas metafor, kiasan, perumpamaan. Jadi antara Mesias atau Al-Masih, Isa, Imam Mahdi di akhir zaman akan melalui gerbang gates. Kita ini tidak terlalu berkiblat ke Timur Tengah saja. Manusia sedunia itu tidak hanya berasal dari Timur Tengah. Manusia sedunia itu tidak hanya berasal dari Timur Tengah saja. Oleh sebab itu, ada peradaban-peradaban dari dan di luar Timur Tengah sana. Nah, agama Samawi, Abrahamik, dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'annya itu memang berasal dari sana. Tapi kita harus
tahu sejarah bahwa Nabi Ibrahim itu orang Irak. Nabi Ibrahim itu orang Irak. Nabi Adam itu pun ya kelahiran Irak sana. Jadi bisa kita pahami ya bahwa kata-kata Al-Masih atau Mesias, ada Mesias palsu, Mesias asli, Isa, Imam Mahdi di akhir zaman. Imam Mahdi itu sudah ada, sudah muncul di dunia. Ada yang bernama dan ada yang tanpa nama. Nabi Isa misi dan visinya sudah dijalankan oleh kepausan di Vatikan, ya, kepausan di Anglikan, ya, kepausan di Ortodok Rusia, Yunani, Egypt atau Ethiopia dan lain sebagainya. Sudah keluar. Jadi tidak perlu kita menunggu lagi. Bahasa-bahasa ini kan cita-cita perjanjian Tuhan terhadap Bani Israel yang dikeluarkan dari penjajahan Firaun yang ada di Mesir sana, sehingga dijanjikan dengan tanah perjanjian yang ibarat surga. Padahal jika dilihat ya, Yerusalem yang seperti itu ada apanya? Ya karena barokna haulah, kata Allah, firman Allah. Sama seperti Bakkah itu juga barokna, diberkahi oleh Allah, mubarokah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Kalau di Yerusalem Masjidil Aqsa itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulah. Sama-sama diberkahi. Itu yang membuat kenapa kok jadi rebutan gitu loh. Jadi rebutan. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Indonesia. Nggak ada apa-apanya. Jadi intinya Imam Mahdi itu sudah keluar, dan Imam Mahdi sendiri itu tidak tahu kalau dirinya Imam Mahdi, apalagi mengangkat dirinya sendiri sebagai Imam Mahdi. Nggak bisa. Kalau memang ada orang yang mengangkat dirinya Imam Mahdi, langsung katakan, kamu bukan Imam Mahdi, kamu adalah makmum Mahdi, gitu saja. Nggak usah imam, makmum Mahdi, ya, pengikut yang mendapatkan hidayah saja. Makmum bukan imam, ya, imam sholat dulu ya. Jadi begitu nih Pak Ahmad Bakkah. Jadi di Hizkel, Nabi Hizkel, ya, surat Hizkel ya, ayat 1-3 ya, sudah saya bacakan tadi, itu sebenarnya tidak presisi, ya, tidak presisi, itu bahasa kiasi, tidak hakiki. Jadi kita harus bisa mengerti antara bahasa-bahasa ini, termasuk Yahudi tidak mengenal surga, Nasrani tidak mengenal surga, ya, Konghucu tidak mengenal surga, Hindu Buddha tidak mengenal surga. Yang mengenal surga itu hanya orang-orang Nusantara. Mohon maaf, orang Arab mengenal jannah, orang China mengenal tian, orang India nibbana dan lain sebagainya. Keabadian menurut agama Eropa kuno, Yunani kuno sana. Jadi beda pemahaman. Nanti kita bahas lagi pada tema yang khusus ya. Ibu Arfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin bahwa para habib yang ada di NKRI bertujuan merusak Islam dan mengajak umat berbuat batil supaya mereka dapat teman banyak di neraka. Karena para habib tidak takut sama Allah. Ini yang harus disampaikan, digelorakan, disuarakan terus Bu Fardi Fadilah. Jangan bosan-bosan. Karena banyak muhibin yang masih tertutup mata, telinga dan hatinya. Dinasihati malah tambah ngelawan. Ya, oleh sebab itu senjata yang paling kuat ya adalah keikhlasan. Kita harus ikhlas menyampaikan ini, insya Allah akan terima. Terus banyak kok yang kembali ke habitat jalan yang benar. Saya katakan bukan karena saya, bukan karena Kiai Imad, Gus Aziz Azuli, Said Zul, Raden Syarif Rahmat, Gus Abbas, bukan karena itu. Karena Allah yang beri hidayah kepada panjenengan. Saya bilang begitu. Yang kirim WA ke saya itu puluhan ribu. Saya tobat ya, alhamdulillah karena jenengan, bukan karena saya, tidak. Bukan karena Romo Kiai Haji Joko Samad, bukan karena saya. Allah lah yang memiliki hidayah itu. Kita ini hanya menunjukkan, gila ayo buka pintunya, gitu saja. Tidak, jangan begitu. Matur suwun, terima kasih Bu Arfi Fadilah. Berkah teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesama pribumi atau kiai dan lain seperti Gus Baha, seharusnya ada utusan daerah tersebut dari kalangan PWILS untuk menyerahkan hadiah kitab-kitab dari non Ba'alawi. Mohon maaf sekedar saran, insyaallah.
Nanti kami kasih masukan ke kawan-kawan seperjuangan dari PWILS untuk menyampaikan hadiah kitab karya Ba'alawi Tuhfatul Ahbab ya. Kitab Al-Jawahir ya. Kitab Fuyudatul Bahril Mali ya. Nahrul Maurud. Jadi kitab-kitab karya-karya baca lah lucu. Isinya doktrin, sihir. Doktrin itu penuh dengan sihir. Mengendalikan batin, alam bawah sadar, spiritual, orang-orang yang tidak memiliki kewaspadaan. Ibu Eni Bawanti, Assalamualaikum Pak Nur. Saya selalu, benarkah ada pertemuan yang mengangkat plat G Pekalongan sebagai ketua sufi sedunia itu Israel? Itu pernyataan seorang tokoh Toreko Indonesia. Leres Ibu Eni Wibawanti. Leres, memang benar. Oleh sebab itu memang sudah diagendakan sejak lama. Indonesia ini mau dicengkeram. Tapi alhamdulillah Allah belum langsung menurunkan ya ujian yang berat bagi kita. Ini masih setengah berat. Alhamdulillah ada kebangkitan termasuk panjenengan yang ikut bangkit untuk meluruskan. Alhamdulillah jatman sudah lepas, ibarat lemnya itu ya sudah tidak terlalu kuat. Daya tariknya sudah tidak terlalu kuat ya, karena memang kesalahan mereka sendiri. Jadi nggak ada yang namanya ketua sufi dunia, itu nggak ada. Nanti kalau semuanya kiblat ke sana, Indonesia ini gagal. Sama yang disampaikan, sama persis yang disampaikan oleh Pak Prabowo dulu, 2030 gagal. Ya gara-gara orangnya ya kayak gini-gini ini. Pemimpinnya nggak sadar sejarah. Bupati diajak bareng-bareng, solawatan ya untuk menghargai, kumpul dengan rakyatnya. Ya bagus lah sebenarnya, tapi ada trik dan intrik yang Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur ini tidak tahu. Jadi ada tujuan tertentu. Jadi berbahaya. Ayo kerakyatan lah. Kerakyatan, kita pimpin rakyat bersama dengan wakil rakyat, bersama-sama memakmurkan rakyat bersama-sama. Ayo umat ikut serta dengan rakyat bersama-sama untuk memajukan bangsa dan negara. Ibu Felbi Juis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Yai tentang Bapak Hadi Minallah, padepokan bab kasucian dan mempunyai jamaah taklim makrifat? Oh, saya masih belum menelusuri ini. Waalaikumsalam Bu Felbi Juis. Kalau taklim ma'rifat itu yang nantang-nantang Majelis Ulama Indonesia itu saya pernah mendengar itu, melihat juga wajahnya juga saya hafal, masuk dalam memori saya. Ya, itu perlu seorang ulama yang seimbang, kalau bisa di atasnya. Oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia itu jangan berasal dari golongan putihan saja. PBNU juga begitu, libatkan les bumi. Ada yang abangan, campur putihan. Kalau saya kelawu-kelawu, sembarang iso. Perdukunan ya oke, ya. Syariatan fikihiyatan ya oke, ya. Nggak apa-apa. Harusnya begitu. Jadi jangan sampai nanti tanpa ilmu Majelis Ulama Indonesia langsung menjatuhkan vonis sesat. Jangan begitu. Pelajari dulu. Menyadarkan orang yang belum sadar itu tidak bisa langsung kita fatwa sesat. Enggak. Lakukan diskusi, dialog yang intens sesuai dengan ahlinya. Oh, berarti nanti kalau misalkan taklim ma'rifat ini menyimpang, oh berarti tidak sesuai dengan ajaran syariat. Nah, mungkin ngakunya ajaran makrifat, Kang, taklim makrifat, kelas makrifat, pelajaran taklim, ya, memberi pengetahuan, pengertian tentang makrifat. Kemungkinan seperti itu, tetapi dasarnya kurang kuat, yang akhirnya akan tersesat. Lah begitulah aslinya itu begitu. Jadi kalau kita misalkan mendambakan tingkat yang lebih tinggi, ya, kita kuliah tanpa harus sekolah SD dulu, ya jomplang, gak bisa. Kita mau naik ke lantai 4 kok agak melalui lantai 1 yang mencolot kan, ya keberatan nanti. Berat itu, berat. Jadi misalkan Bapak Hadi Minallah padepokan bab kesucian itu bagaimana? Saya masih belum berani memutuskan ini, Bu Felbi Juis. Kalau masalah taklim ma'rifat itu menurut syariat jelas tidak benar.
Nih, tapi kalau menurut hakikat dan makrifat kemungkinan ada benarnya, tetapi jangan sampai menyampaikan kebenaran pada orang yang belum kelasnya. Kalau toh yang belum kelasnya harus diberi pengertian dulu, dibimbing dari bawah syariatnya gitu loh, syariat dulu, hakikat, tarikatnya itu, lalu makrifat, begitu. Nah, makrifat itu juga berversi, bervariasi. Zaman sekarang ini sebenarnya tidak perlu ditakuti lagi seperti dulu ketika para wali khawatir terhadap ajarannya Syekh Lemah Bang, Syekh Abdul Jalil tentang al-ittihad misalkan. Sebenarnya disampaikan dengan penyampaian yang mudah dipahami dan tidak sampai melanggar syar'i, itu saja, enak. Karena apa ya? Anggaplah ini sebagai warna-warni dalam Islam ini. Jadi Islam itu sejak dulu ya ada yang begitu, begini ada begitu. Kalau di Demak, di Ngamel itu putihan, yang di Pantura itu putihan, kalau yang di pedalaman itu abangan. Beda ketika di Pajang, Mataram Islam, ya, sampai Kasunanan, Kasultanan, Mangkunegaran, Paku Alaman, itu beda. Beda. Kebanyakan tercampur baur dengan ajaran lama. Lebih banyak condong ke ajaran Mbah Sunan Kalijaga dengan Mbah Syekh Lemah Bang. Ya, berkiblat pada Al-Hallaj sana, sama seperti Ibnul Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyahnya. Begitu bukan bijus. Jadi belum tentu sesat, ya, tapi tidak sesuai syariat, itu saja jawaban saya. Sementara, Mas Anom, Assalamualaikum, maaf keluar dari tema, mau bertanya, hukum jual beli melalui sistem lelang, bagaimana hukumnya menurut Islam? Terima kasih. Ya sah-sah saja. Karena hukum fikih itu dinamis sepanjang masa. Jual beli menurut lelang yang penting sudah sesuai dengan standar hukumnya, hukum negaranya, hukum administrasi yang diakui, disepakati bersama, dan sesuai dengan hukum syar'inya juga. Jadi jual beli menurut lelang nggak masalah. Misalkan jual beli rumah ya, yang penting kan jelas asal usulnya, cek BPN-nya, status hukumnya seperti apa, ya. SHM-nya itu apakah ada, duplikatnya, dobelnya, ahli warisnya mana. Gak apa-apa, yang penting kalau bisa hindari lelang-lelang yang menyakiti hati pemilik pertamanya. Misalkan, karena kalau lelang itu kan mesti dilelang murah. Rumah harga 1,M dilelang oleh bank paling 400 juta. Pembukaan pertama loh, demi mengembalikan modalnya bank tersebut. Lah, kalau jenengan ikut-ikutan di situ, nanti jenengan akan bahagia di atas derita saudaranya, saudara panjenengan. Kalau lelang otomotif nggak masalah, tapi kalau lelang properti usahakan yang hati-hati, dicermati, jangan sampai menyakiti, karena itu nanti akan ada unsur mendalimi. Hukum jual beli melalui sistem lelang, bagaimana hukumnya menurut Islam? Kebanyakan lelang itu kan hurul. Peserta lelang itu kebanyakan dari orang-orang mereka. Sama seperti lelang ikan nelayan dulu. Mobil dijual, asli harga 200 juta, mulai harga 80 juta. Ikut lelang kocok-kocoknya diri. Seperti bermain sandiwara. Kalau beneran nggak masalah. Lelang terbuka, nah, itu nggak masalah. Nek lelang tertutup jangan, Mas Anom, jangan. Saya sendiri tahu lelang aset di kantor saya itu juga begitu. Ternyata orang dalam semua. Orangnya tuh luar, tapi koneksi dengan orang dalam. Mas ini sekian, kenal sampai itu kenal. Nanti via sekian saya. Itu sama. Ya, rel kereta api PT KAI ya dilelang semua, orang dalam semua. sama saja. Oleh sebab itu hati-hati kalau memang jual beli melalui sistem lelang itu harus benar-benar jeli dan hati-hati Mas Anom. Walaupun sah belum tentu tidak ada unsur mendalimi loh. Kadang-kadang sah menurut hukum administrasi, tapi kadang tidak sah menurut hukum Islami. Jadi hati-hati, tetap hati-hati, sah, adanya sah. Nah, nanti sama seperti membeli ketela, ya, sama dengan membeli kucing dalam karung nanti. Membeli ketela ketemu sungguh nggak ngerti, nggak boleh sebenarnya menurut ilmu fikih itu membeli barang yang tidak dilihat langsung oleh mata telanjang itu nggak boleh.
melihat nebas ketela pohon, nebas kacang tanah. Oh, gak diketahui. Paling contoh satu tok ya gak bisa. Kalau padi kan jelas, jagung kan jelas. Tapi kalau yang tidak bisa dilihat itu yang tidak jelas, tidak boleh nih. Paling halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Dayak siap hadir nyimak Kiai. Semoga Kiai selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Matur suwun, terima kasih. Oke, dari Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Jadi Kak Saruga, swargo. Jadi Dayak pedalaman itu terkoneksi dengan Jawa kuno. Oleh sebab itu banyak wanita-wanita Dayak itu yang senang dinikahi oleh wong Jawa sing kalem itu. Mohon maaf ini bukan rasis tapi ini berdasarkan penelitian. Lah antara Jawa dengan Dayak itu tuan di tua Jawa. Antara Melayu dengan Jawa itu tuan di wallahu alam. Antara Malaysia dengan Sumatera itu tuan di wallahu alam. Tapi tua Sumatera, Melayu Sumatera. Ya, karena yang menguasai Malaysia ya itu orang-orang dari Aceh, dari Riau, dari Medan, dari Sumatera Barat, Padang itu, dari Palembang, dari Jambe, begitu. Terima kasih. Oke, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selalu ingat kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalau menurut bahasa Maduranya ya, karo apa ya? Kalau bahasa Dayak Kak Jubata, tapi kalau bahasa Maduranya itu engak singko besah. Engak seko besah sing kuwasa. Eling maring sing maha kuwasa. Nah, begitu ke. Engak singko besah. Basengat Kak Jubata, Madura Dayak saudara. Enggak usah musuhan lagi, memalukan sak bangsa kok musuhan. Pak Rifangga, saya sering berdebat dengan Muhyiddin. Ketika mereka tidak bisa membantah dengan data dan referensi, maki-maki jadi solusi. Nggih, Pak Rifangga. Ya paling framing itu. framing. Tuang suruh wong WA saya jelas masih standby ini. Kirim WA ke saya. Saat dunia nggak ada, saya dimarahi guru saya gara-gara ini. Nanti Kiai nggak bisa tidur nih, ya bener. Saya ngecas HP ini 2 jam langsung habis ya. Bener ternyata, mau saya ganti nanti saya khianat nomor saya. Nah, sudah saya siapkan, nggak ada saat dunia berani berbagi nomor HP itu, nggak ada yang berani. Supaya apa? Simple gitu loh. Kirim data nggak perlu email, admin ini sulit. Waduh, kayak WA, PDF saya simak. Anaknya Ali Al-Hadi itu ada berapa yang berketurunan? Ya jelas ya. Muhammad Az-Zaki ya bin Ali Al-Hadi itu anaknya berapa? Ya keturunannya siapa? Ja'far kah? Atau Muhammad lagi? Atau Ali lah? Kirim ke saya. Enak. Paling ya framing. Nggih, sama Pak Rifangga. Bintang kebenaran. Saya itu bertanya-tanya ya Nur, kenapa nama Bahalawit ya itu saja? Mulai dari leluhurnya sampai sekarang kalau nggak Alwi, Ahmad, Muhammad, Husain, Hasan, mirip semua, nggih. Kayak nggak ada nama lainnya, jadi sulit membedakan. Itulah yang namanya sajarah. Sajaratil khuldi itu bukan buah khuldi, tetapi pohon keabadian dalam hal keturunan. Aslinya itu ini yang dimakan Nabi Adam itu adalah sesuatu yang membuat keturunannya secara terus-menerus kholidinafiyah, seperti pohon. Ada akarnya, ada pohonnya, ada rantingnya, ada daunnya. Inilah yang namanya syajarah al-khuld. Ya, termasuk di antara nama-nama itu kembali lagi Ali, Husain, Hasan. Oleh sebab itu di kalangan mereka ada istilah Ali. Ali siapa? Ali As-Sajjad. Oh, berarti Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Misalkan Ali Al-Ashqar An-Nazu'. Oh, berarti bukan Ali Al-Ashqar Asy-Syairazi Al-Balkhi, ya bukan. Oh, berarti Ali siapa ini? Ali Al-Asghar. Oh, beda lagi. Muhammad Al-Akbar, Muhammad Al-Asghar. Oh, beda lagi. Hasan Asani, Hasan
al-awal, alwi al-awal, alwi asani. Yo bolak-balik muter nang Jawa akeh. Ya, paling banyak ya. Wajahnya orang Indonesia itu paling sulit ya karena wajahnya beda-beda. Kalau wajah orang Eropa, orang Arab kan mirip-mirip ya itu saja. Orang Afrika ya mirip itu saja. Nah, begitu. Jadi nama juga begitu, ya. Nama juga begitu. Jadi kayak nggak ada yang lain, nggih. Memang begitu, nggih, Pak Bintang Kebenaran. Kang Brot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dari duriat pesantren-pesantren besar seperti Lirboyo, Ploso dan lain-lain yang secara sikap mendukung kajian nasab Kiai Imad atau panjenengan atau banyak, tapi takut dalam ngirim WA ke saya. Termasuk yang saya menangis itu ya, sama Kiai Haji Abdullah Kafabi itu kadang-kadang itu saya itu takut sampai di gowo nung Sumal atau Bor sana. Paling ditutui dikasih tahu ini loh makam Ubaidillah yang dikatakan Kiai Imad, Kiai Ikhya, makam palsu ini loh bener. Ya memang bener makam tapi palsu. Makam Ubaidillah itu tidak di situ. Wong meninggalnya di Sumal, ya dia makamnya di Sumal. Yang ditampilkan di situ di Bor. Ayo baca Idhamul Qud fi Dzikri Buldani Hadramut karya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Ketemu nanti. Makam Alwi mana? Nggak ada. Makam Jadid Basri? Nggak ada. Ya mengada-ada. Kalau makamnya Al-Faqihil Muqaddam itu ada tulisannya di Zambals itu ada. Tapi kan menurut kitab-kitab karya Ba'alawi kan bahwa Al-Faqihil Muqaddam itu tidak mati, rohnya itu tetap kandil dengan jasadnya, berarti dikubur hidup-hidup di situ. Kan begitu, wong rohnya itu masih nyantol dengan jasadnya kok. Berarti kan dikuburkan hidup-hidup lah. Wong pertamanya itu tidak dimakamkan layaknya umat manusia lainnya kok. Masih dibiarkan terbuka gitu kok. Lah, ini bagaimana? Nah, inilah yang namanya kepalsuan-kepalsuan itu. Makam Imam Ahmad Al-Abah, makam Nabi Hud, itu makam palsu. Silakan digugat, adu data kita, makam palsu. Nah, inilah kadang-kadang kita ini minim kewaspadaan. Sekelas kiai pun nggak jaminan memiliki kewaspadaan. Banyak yang mudah untuk prank, dibohongi, dikibuli. Kang Sodikin, Masjid Al-Aqsa bisa dibebaskan kalau orang-orang Arab bersatu. Kalau mengandalkan orang Indonesia itu nggak mungkin. Nggak ada Mesias, nggak ada Nabi Isa, nggak ada Imam Mahdi, yang ada nuklir yang tidak adil. Rencana Presiden Amerika Donald Trump yang menawarkan 2 juta lebih penduduk Gaza untuk ke Indonesia terlalu jauh. Kita hanya bisa membantu saja, doa dan harta. Kalau memberi wilayah kita ke mereka nggak mungkin bisa, karena kita tidak mungkin tahu karakteristiknya mereka seperti apa. Lawang orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman datang ke sini, kita kepontal-pontal kayak gini kok. Ya, kita tidak tahu budaya mereka seperti apa. Belum. Kalau seandainya orang Gaza dikasih 1 pulau di Biak, Numford, Papua sana, wah surga, jannah, surga, wah surga. Tapi kedepannya nanti kita ini akan punya PR yang berat. Rohingya saja ini kita masih keteteran kok. Nanti Rohingya pakai jubah Arab kayak Ba'alawi gitu, terus nipu-nipu kita ngaku jadi Habib, keturunan Nabi kita, terus kita bisa apa? Malam hari langsung ke puncak Sukabumi, Cianjur sana menikah dengan orang-orang kita, nikah mut'ah, kita bisa apa? Wong sekarang ini dai-dai dari Iran Syiah itu sudah banyak kok di sini kok. Di Cirebon, Indramayu itu tentara-tentara Yaman itu, intel-intel Yaman ada di sana. Nah, inilah kawan-kawan kami yang bekerja menjadi intel kadang jualan penol untuk meneliti. Ternyata ada gerakan-gerakan seperti ini. Nah, inilah keteledorannya. Kita jangan sampai dimakan ya harimau-harimau seperti itu. Harus hati-hati. Hati-hati. Tolong para penyelenggara negara harus waspada. Kang Sodikin. Jadi Al-Aqsa, Masjidil Aqsa bisa dibebaskan kalau orang-orang Arab bersatu. Orang Arab itu sulit bersatu.
Oh, presiden Imam Mahdinya Irak, Saddam Hussein saja dipancung orang-orang Arab ya seneng. Bagaimana? Kepedulian sama orang Arab itu luntur sekarang. Beda sebenarnya, pan-Arabisme itu sudah tidak ada lagi. Jadi sudah terkotak-kotak menjadi satu negara. Ada 22 negara yang berbahasa Arab, bahasa resminya. Jadi ini sangat disayangkan. Kalau seandainya nuklir Iran arahkan ke Tel Aviv sana, sudah hancur, nggak perlu nunggu Irak, Suriah, Lebanon ikut nyerang, Yordania ikut nyerang, nggak perlu. Tapi ya memang begitulah, Allah akan menciptakan musuh itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, itu tadi, supaya balance hidup ini. Kalau perang itu tidak ada, maka perdagangan senjata itu nggak jalan. Dunia ini memang teorinya tidak boleh ada peperangan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, itu teori. Prakteknya nggak bisa. Perang itu tetap ada. Orang akan tetap memproduksi, setiap negara memproduksi senjata-senjata pembunuh yang lebih canggih. Ya, senjata yang paling sakti sekarang itu ya nuklir itu. Nuklir pembunuh massal, terbesar. Kasus dikit. Terus berikutnya Pak Muhammad Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benarnya bahwa Islam di akhir zaman ini tidak jadi asing atau tersingkir? Kok sekarang muncul macam-macam kejahatan di dunia ini ya? Sebenarnya zaman akhir itu sejak dulu ya akhir. Sejak dulu itu sudah zaman akhir. Zaman wis akhir, bumi ne goncang. Itu dulu, sejak dulu. Wong kiamat sudah terjadi dalam lingkup 100 tahun. Rasulullah sudah dikode sama seperti ini, dekat, ana wasaan, seperti ini, dekat, berarti sudah datang kiamat itu. Tapi kita kadang-kadang masih menunggu dan menunggu hal yang tidak pasti, sama seperti janjinya Imam Mahdi itu loh. 1186 tahun ditunggu-tunggu ya nggak datang-datang ya. Ya sama seperti kiamat kan, banyak ulama-ulama yang memprediksi 2025 Imam Mahdi akan keluar. Imam Mahdi sudah sering keluar, nggak paham. Surga itu sudah ada di sekitarmu, yang nggak paham. Gitu. Neraka sudah ada di sekitarmu, masih nggak paham. Inilah yang namanya gaib. Kadang tidak gampang orang bisa memahaminya. Jadi apakah benar itu bahwa Islam di akhir zaman ini jadi asing? Ya tidaklah. Asing menurut orang asing. Kalau menurut kita ya tidak asing. Islam akan tetap berkembang, walaupun juga ada Islam di suatu daerah yang tidak berkembang. Kalau di Indonesia ini sebenarnya tidak boleh ada kristenisasi di daerah yang Islam, dan tidak perlu islamisasi di daerah yang Kristen. Cukup adakan diskusi secara ilmiah mana agama yang lebih bisa diterima oleh akal sehat kita, doktrin mana yang lebih mudah. Oleh sebab itu saya sering menganjurkan, kita menawarkan kawan-kawan Papua, Bali, Nusa Tenggara, Minahasa, kawan-kawan Dayak yang masih suka makan daging babi, melebihi Islam nggak apa-apa. Makan daging babi sementara nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terserah ini nanti orang akan menghalalkan. Ya sementara kok, nggak usah sholat 5 waktu dulu, memberatkan. Sementara bertahap Jumatan dulu setiap pekan. Setiap hari Jumat saja. Nanti setelah itu bertahap, nanti akan, genep 5 waktu, full meninggalkan makan daging babi. Bertahap, semua itu bertahap. Kiai-kiai wali zaman dulu itu juga begitu, tidak langsung frontal, cerak, mu'alaf, wajib sholat 5 waktu, wajib meninggalkan kebiasaanmu. Ya jangan, semua itu bertahap. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi Pak Muhammad Johari ada benarnya dan ada tidak benarnya. Masalah asing atau tidak asingnya itu. Kok sekarang muncul macam-macam kejahatan di dunia ini? Kejahatan sejak dulu ada, Pak Yai Muhammad Johari. Kenapa kok korban kecelakaan setiap tahunnya di Indonesia ini puluhan ribu nyawa melayang? Setiap tahun ngalang-alangi korban perang. Gara-gara apa? Ya gara-gara memang ya satu, ya keteledoran, ya pelanggaran, itu nomor 1. Nomor 2 ya ada unsur yang tidak dapat dipahami melalui akal, tapi berapa dia pahami melalui ilmu alam. Orang yang tewas kecelakaan ya merasakan pedihnya proses kematian, sakaratul maut. Ada yang tidak merasakan sama sekali, langsung
itu dapat ditelusuri sebabnya. Seperti apa? Ya bukan menyalahkan ya. Semua itu kembali kepada takdir Tuhan. Tetap kembali kepada iradah dan kudrahnya Allah Ta'ala. Tapi prosesnya ini kita juga harus mampu menganalisanya, memahaminya. Kok bisa itu loh? Bagaimana ada orang yang tidak berdosa tiba-tiba celaka, mati semua satu bis di jalan raya. Itu bagaimana? Nah, ini dapat kita teliti ya, dengan teliti dan hati-hati melalui hati ya. Insya Allah nanti ketemu kenapa bisa seperti itu. Ini namanya macam-macam kejahatan. Ada pembunuhan di Kediri, orang dibunuh 2 kali, dipenggal, dicincang ya, dimutilasi dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Di Jombang, oh semuanya, di mana Mas dikit mata ini. Di Jakarta Malai itu penjual toko kelondong dibacok. Lah ini seperti apa? Bagaimana? Inilah yang namanya keterlibatan tokoh agama dan penyelenggara negara. Ini harus terlibat. Gara-gara apakah ekonomi yang kadal fakir ayakuna kufron itu atau bagaimana ini? Kriminalitas kok semakin meningkat gara-gara pengangguran tah. Nah, ini yang akhirnya nanti kita cari solusinya bersama. Basnas, lasnas, lazismu juga tetap ikut berperan dalam hal ini. Dana abadi umat dikemanakan. Lazismu, ayo lawan pinjol, lawan bank rentenil detail dengan pinjaman lunak. Kabupaten Pati itu loh, aset zakat mal infak dan sodakohnya itu puluhan miliar ya. Untuk apa? Kalau bukan untuk memakmurkan warga Pati semua. Tidak harus warga Nahdien saja ya, semua warga Pati bersinergi dengan penyelenggara negara, dengan bupatinya, dinas sosialnya, melakukan penyuluhan, pelatihan di sana. Kemarin itu 28 miliar loh ya. Zakat itu bukan harta milik kalian. Itu harta umat. Seharusnya warga Pati jangan ada kriminalitas, ada penyuluhan agama, penyuluhan yang bersifat usaha mencari penghidupan lah gitu. Itu Pati, belum lainnya, belum yang PBNU, lazisnu PBNU. Embus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya di Ponpes lebih ditingkatkan lagi pelajaran ilmu nasab supaya para santri tidak selalu dibodohi oleh oknum penggila nasab. Nggih, Pak Embus. Harusnya begitu. Selama ini dianggap sepele, yang dipelajari hanya Sirah Nabawiyah Khulasoh itu saja. Nurul Yakin ya. Seharusnya Al-Bidayah wan Nihayah ya. Kitab-kitab yang besar-besar itu diringkas kesimpulannya saja biar mudah dipahami. Terus ilmu nasab itu juga begitu supaya tidak gampang dibodohi. Oh, nanti kitab Sirus Silsilah Al-Alawiyah juga jadi pelajaran khusus bagi yang sudah kelas Alfiyah. Terus kitab Tahdhibul Ansab, Tobaqot Nasabin ya, kitab Al-Majdi, Al-Fakhri, Al-Asili, Syajarah Al-Mubarakah. Kalau kitab-kitab nasab yang karya Ba'alawi jangan dulu ya, itu nanti membingungkan, bercampur aduk dengan hurufat nanti Pak Ampus nih. Terus berikutnya closing statement ini saya Mr. Gareng sudah terlalu lama jadi Basnas itu juga Ustadz MTI, Pak Ifakih Channel, Jejak Kaki, Abu Tawas, Mr. Garen, Pak Burosi, Askila Saputri, Masya Allah, Ardi 234, masih banyak tulisan-tulisan panjenengan yang masih belum terbaca. Semoga tetap di setiap hurufnya mendapatkan kebaikan yang lebih sempurna. Pak Bomis, Ustadz MTI, Ifakih Channel, Rosi, Askia, Ustadz MTI, banyak sekali tulisan panjenengan. Mohon maaf, insya Allah nanti suatu saat kita akan mengadakan pembahasan tulisan tidak melalui mana yang terdahulu. Yang terdahulu 10 yang paling awal, nanti setelah itu langsung sistem acak saja. Pak Ahmad Ghufrani, kemiskinan mendekatkan kekufuran. Nah, kita malam hari ini sesuai dengan tema yang kita bagi sejak beberapa jam yang lalu. Kesimpulannya adalah bahwa Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab Margasyab
itu ketika dimintai doa untuk dimenangkan oleh Allah Ta'ala perang Arab Israel tahun 1948, tapi malah justru alasannya neka-neka. Aneh tapi nyata. Oh enggak, biasa itu sholat 2 rakaat berjamaah di masjid besar berdoa. Enggak, ayo ziarah ke makam Al-Faqih Al-Muqaddam. Lalu berpidato macam-macam. Wah, wong Gaza, wong tepi barat itu kesalahannya dewi gak gelem sholat. Piye ta itu, Pak, dipikir bareng. Sama seperti ketika ada pengemis datang ke kita minta sedekah Bu, sedekah Pak. Ada hadis Nabi yang mengatakan, inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiru as-shalah wal siyam wal haji wal umrah yukaffiru bil humum fi talabil ma'isyah. Berarti kamu itu pernah zalim ya, merampas saudaramu, warisannya saudaramu kamu ambil ya. Kok malah ditatar kayak gitu, itu bagaimana? Nek duwe wae ra duwe ya wis gak usah maaf kan enak. Itu. Jadi gak perlu diceramai. Lah ini kabeh Balawi itu ceramai malah ngolok-olok uang Palestina yang dipateni tahun 1948 itu yang terusir saja 750.000, belum lagi yang mati, ditembaki, dibunuhi, rumahnya dihancurkan. Negara paling konflik dunia yang belum selesai itu ya Palestina Israel itu. Jadi Alwi bin Muhammad bin Abdullah bin Syihab ini ya tidak pantas ditiru. Dan lagi ngolok-olok orang Indonesia yang bangkit melawan Belanda, melawan penjajahan. Diolok-olok ya gara-gara orang Indonesia gak gelem bersyukur yang ini kui. Nah ini memang mereka mental penjajah, lebih membela Israel, lebih membela Belanda, membela penjajah kita daripada membela pribumi yang terjajah, warga Palestina Arab dan warga pribumi Indonesia. Demikian. Selanjutnya kitab sudah kami sertakan di hizib.com di bawah video ini, dengan baca, dengan jadikan sebagai bahan bahsul masail dan kajian-kajian di perguruan tinggi, di pondok pesantren, di majelis ta'lim, di masjid, di musola, dimanapun panjenengan semua berada di seluruh dunia. Kami bagikan untuk panjenengan semua pesan dari guru saya, intisyarul ilmi kepada semua. Demikian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan penjelasan dari beliau. Jadi yang perlu kita ambil kesimpulan bahwa para klan Habaib Ba'alawi ini memang dari dulu pembuat kacau. Mereka itu kalau disimak penjelasan dari beliau ini, manusia cari aman. Kalau di mana pihak yang kuat, maka di situ ada mereka. Jadi mereka itu mengambil manfaat lah, bisa dibilang mengambil manfaat, cari aman, mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal gen Yahudi. Jadi secara DNA ya mereka ini gen Yahudi. DNA itu tidak ada masalah kalau dalam soal nasab ini. Tapi bukan urusan menisbat nasab. Bukan mengisbat nasab. Karena sudah jelas tuh. NU sudah berfatwa pada tahun 2004 bahwa kalau untuk membatalkan nasab tidak ada masalah. Dan DNA, ilmu DNA ini perlu, sangat dibutuhkan untuk melacak siapa mereka ini. Karena mudah sekali orang-orang mengaku-ngaku keturunan Nabi kalau tidak ada bukti, mudah sekali.
Harus ada bukti kalau mengaku keturunan Nabi, harus ada bukti. Bukti secara ilmu nasab, sejarah, dan ilmu DNA untuk melacak siapa. Jadi dengan ada DNA ini, mereka itu terbukti bukan keturunan Nabi. Karena untuk menjadi keturunan Nabi, ya pertama harus lewat syarat-syaratnya dulu. Ya DNA-nya DNA Arab. Karena Nabi kan orang Arab. Bukan orang Yaman, orang Arab. Jadi sangat licik mereka ini, Ya banyak orang-orang kita tuh ketipu karena sorban dan jubah. Kelihatan alim ulama padahal bukan. Contoh Ketua RA Taufik Assegaf. Dia mengaku sendiri tidak pernah mondok. Hukum makruh aja salah menyebutkan dia. Definisi hukum makruh salah. Kan ada video yang beredar. Jadi mereka ini tak pernah mondok seperti kita. Mondoknya mondok sekedar aja. Habis itu dakwah. Jadi dipromosi di atas mimbar-mimbar. Pakai sorban, jubah, jadi kelihatan alim. Itulah kita manusia yang awam, ketipu dengan pakaian, tertipu dengan jubah. Fanatik buta. Janganlah fanatik buta, cari pengetahuan. Mereka itu arogan, pakai kekerasan. Buktinya sudah ada. Jangan ditanya lagi, banyak jejak-jejak digital mereka itu. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.